Persatuan dan kesatuan bangsa pada Orde Lama di Indonesia mencakup beberapa peristiwa penting. Pada masa Orde Lama terjadi berbagai perubahan dalam bentuk negara dan pemerintahan, seperti penggunaan kembali Undang-Undang 1945 berdasarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang 1945, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah Kabinet Inti, terdiri dari seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang Menteri. Yang kedua adalah Menteri-Menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut antara lain adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancangan Nasional, serta Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Yang ketiga adalah Menteri-Menteri Muda sebanyak 60 orang. Selain itu, dinamika ini juga melibatkan peristiwa besar seperti pemberontakan G30 SPKI. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu sangat mengecewakan sehingga Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada awalnya, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, namun lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi, yang akhirnya segala sesuatunya didasarkan oleh kepemimpinan penguasa dalam hal pemerintahan. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi berbagai bentuk penyimpangan. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua yaitu membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga yaitu penetapan IR Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang keempat, yaitu membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Yang kelima, yaitu terjadi pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian, Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunisme. Gagasan Nasakom ini memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut dengan PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah. Semua unsur Nasakom, termasuk di dalamnya PKI, harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Bapak ini jangan tanya macam-macam, yang inti-inti saja.